Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan Executive Summary The Founder 2016. Saya Koirunisa Ramadhani dengan NPM akhir 095 akan menjelaskan latar belakang film The Founder 2016, mengisahkan tentang Ray Kroc yang menjadi salesman mesin milkshake yang terinspirasi oleh sistem pelayanan cepat restoran McDonald bersaudara pada tahun 1954 dan melihat potensi ekspansi nasional. Meskipun mengalami kendala kontrak dan kurangnya ambisi dari pendiri aslinya, Kroc berhasil memperluas jaringan McDonald's melalui perekrutan mitra dan standarisasi kualitas. Untuk mengatasi masalah finansial, ia mengubah model bisnis menjadi perusahaan properti, memperoleh kontrol dan pendapatan stabil. Pada akhirnya, Kroc membeli hak penuh McDonald's dengan harga 2,7 juta dolar. Namun, mengabaikan janji royalti lisan, film ini menyoroti dilema etika dalam bisnis, menggambarkan bagaimana ambisi dan strategi agresif membawa kesuksesan sekaligus kontroversi moral, serta menampilkan transformasi McDonald's menjadi ikon global yang mengajak menonton merenungkan nilai-nilai kesuksesan bisnis modern. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang peran strategi dalam kesuksesan awal McDonald's. Yang pertama itu ada strategi Dick and Max McDonald, di mana strategi utama ini adalah fokus pada kecepatan layanan, efisiensi operasional, dan standarisasi produk. Dick and Max menciptakan speedy service system, di mana itu adalah inovasi yang mengeliminasi menu yang tidak laku, menyederhanakan proses, dan mengoptimalkan alur kerja dapur. Lalu yang kedua itu ada inovasi Ray Kroc, di mana ketika Ray Kroc bergabung ini, ia memperluas strategi McDonald's ini dengan menerapkan sistem waralaba atau franchise, sehingga standar operasional dan kualitas produk dapat dijaga setiap cabang. Lalu yang ketiga itu ada dampak dari waralaba. Waralaba ini menjadi kunci utama ekspansi global McDonald's, memungkinkan pertumbuhan pesat dengan risiko dan investasi yang tersebar luas ke para franchise. Halo semuanya, perkenalkan saya Nafdrevi Salma dengan NPM akhir 197. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana mendukung efisiensi dan juga kecepatan layanan. Salah satu faktor utamanya adalah layout dapur yang dirancang khusus, yaitu Speedy Service System. Dengan layout ini, pergerakan pekerja di dapur menjadi lebih efisien karena setiap alat dan bahan yang sudah ditempatkan sesuai dengan alur kerja. Selain itu, peralatan kerja yang digunakan juga bersifat khusus, dan prosesnya juga sudah distandarisasi. Artinya, setiap produk seperti kentang dan juga burger akan dibuat dengan cara dan takaran yang sama setiap saat. Hal ini membantu menjaga konsistensi dan mempercepat proses penyajian. Konsep ini berjalan dengan pembahasan dari buku Heiser tentang Product Orient Layout, yaitu susunan fasilitas berdasarkan urutan langkah produksi untuk mencapai efisiensi maksimal. McDonald juga menggunakan bungkus kertas untuk produknya, sehingga mudah dibawa dan bisa dinikmati kapan saja dan di mana saja oleh konsumen. Semua elemen ini mendukung efisiensi dan kecepatan layanan, sehingga pelanggan bisa mendapatkan produk dengan cepat tanpa mengurangi kualitas. Lanjut pada pembahasan ketiga tentang layout apa yang diterapkan dari teori chapter 9. McDonald sendiri menerapkan layout yang berorientasi pada produk atau product oriented layout, atau juga bisa disebut dengan layout lini perakitan untuk produksi makanan mereka. Alasan McEndick adalah agar setiap pekerja memiliki tugas yang spesifik dan berulang, sehingga para pekerja ini menjadi profesional di bidangnya. Peralatan yang digunakan McEndick untuk menerapkan layout ini juga merupakan peralatan masak yang khusus dirancang. Alur kerja ini dirancang untuk meminimalkan pergerakan dan memaksimalkan output yang membuat peningkatan efisiensi. Seperti yang terlihat pada gambar lini perakitan dapur,
dijelaskan bahwa McDonald membuat burger hanya dalam kurun waktu 30 detik. Saat order telah masuk, pekerja akan langsung memanggang roti dengan waktu 11 detik. Lalu menambah ingredient dan dressing dalam waktu 20 detik. Lanjut dengan membungkus patty dengan roti dalam kurun waktu 14 detik. Setelah itu, mereka membungkus pesanan dan pesanan yang dipilih pun naik. Terakhir adalah order payment dengan kisaran waktu 45 detik. Sehingga total keseluruhan waktu untuk membuat burger dan menjualnya hanya pada 1 menit 30 detik. Keuntungan utama tata letak berorientasi produk ini adalah biaya variabel per unitnya yang tergolong rendah, biaya penanganan material yang rendah, mengurangi inventari pekerjaan yang sedang berlangsung, serta pengawasan yang lebih mudah. Layout ini sangat cocok untuk produksi makanan dalam jumlah besar dengan variasi yang rendah. Seperti McDonald pada saat itu yang hanya terdapat 3 menu utama pada restorannya. Konsep ini digunakan agar dapat mencapai produksi yang efisien dengan biaya yang rendah. Pada film yang diberikan, tidak dijelaskan secara detail apa yang menggambarkan perubahan layout yang signifikan pada McDonald's, tetapi hanya menekankan pada replikasi layout yang sama di setiap restoran waralaba. Nah, sangat terlihat jika McDonald's ini fokus untuk menjaga konsistensi dan standarisasi. Jadi, bukan hanya pada perubahan layout yang radikal, tetapi pada buku Heiser dijelaskan bahwa inovasi McDonald's seperti penambahan tempat duduk dalam ruangan restoran dan sistem drive-thru itu juga bisa dianggap sebagai penambahan layout retail untuk meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan pelanggan serta meningkatkan pengalaman pelanggan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana menjadi bagian dari strategi kompetitif dan pertumbuhan waralaba dalam kajian Point of View Strategi Lokasi bab 8. Di dalam film The Founder, Ray Kroc menyadari bahwa waralaba bukan hanya sekedar model bisnis untuk menjual produk, tetapi juga merupakan strategi ekspansi yang kuat. Salah satu elemen kunci dari membuat model ini berhasil adalah dengan pemilihan lokasi yang tepat. Lokasi tidak hanya berperan penting untuk menarik perhatian pelanggan, tetapi juga menjadi bagian dari strategi kompetitif yang menjadikan McDonald's berbeda dari produk pesaingnya. Ada beberapa aspek utama dari strategi lokasi yang diterapkan oleh McDonald's, yaitu yang pertama ada visibilitas tinggi. Nah, McDonald's sendiri menargetkan lokasi yang mudah dilihat, seperti di dekat jalan raya utama, persimpangan jalan yang besar, atau pusat keramaian. Tujuannya agar mudah menarik perhatian pelanggan secara langsung, bukan hanya dengan sekilas pandang. Lalu yang kedua ada aksesibilitas yang mudah. Selain terlihat, akses lokasi restoran juga harus diperhatikan. Akses yang mudah oleh kendaraan maupun pejalan kaki, agar semakin menarik perhatian pelanggan. Lalu yang ketiga ada standarisasi lokasi dan layanan. Dalam model waralaba, konsistensi adalah kuncinya. Nah, McDonald's sendiri memastikan bahwa setiap lokasi memiliki tata letak restoran, sistem kerja, serta standar pelayanan yang seragam, yang baik. Nah, ini memperkuat identitas merek sehingga dapat mudah dipercaya oleh konsumen. Lalu yang selanjutnya adalah strategi lokasi berkelompok. McDonald's sendiri sering memilih lokasi yang berdekatan dengan toko retail lain, pom bensin, atau pusat perbelanjaan. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan daya tarik secara kolektif karena pelanggan cenderung lebih tertarik mengunjungi area yang menawarkan banyak pilihan sekaligus. Nah, dengan beberapa pendekatan ini, McDonald's tidak hanya memperluas jangkauan pasarnya, tetapi juga menciptakan keunggulan kompetitif berbasis lokasi. Film The Founder menyajikan kisah nyata yang kuat tentang perjalanan McDonald's dari sebuah restoran keluarga yang sederhana menjadi jaringan restoran cepat saji global.
Cerita ini tidak hanya menyoroti pentingnya inovasi dalam manajemen operasional, seperti yang tercermin dalam sistem speedy service, tetapi juga menekankan pentingnya konsistensi standar, pemilihan lokasi strategis, serta strategi pertumbuhan melalui model waralaba. Semua aspek tersebut menjadi fondasi utama yang mendorong ekspansi besar-besaran McDonald's. Lebih dari sekedar membahas proses bisnis, film ini juga menggambarkan bagaimana visi jangka panjang, kegigihan, kemampuan membaca peluang, dan kecerdikan dalam mengambil keputusan yang mana bisa menjadi faktor penentu dalam kesuksesan. Nah, meski begitu, film ini juga tidak menutup sisi kontroversial dari tokoh Ray Kroc yang berperan besar dalam ekspansi McDonald's, sehingga menjadi pengingat bahwa pertumbuhan bisnis sering kali datang dalam dilema etika. Dari perspektif manajemen operasi, The Founder merupakan ilustrasi yang sangat relevan tentang bagaimana teori-teori manajerial dapat diterapkan secara nyata dan berdampak besar. Secara keseluruhan, The Founder bukan hanya menyajikan kisah inspiratif tentang pertumbuhan bisnis, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai penting dalam membangun dan mengelola operasi bisnis dengan cerdas dan terencana. Nah, bagi siapapun yang ingin mengembangkan usaha di era persaingan global ini, film ini bisa menjadi sumber wawasan yang sangat bermanfaat.